Jadi nanti bagaimana jawabnya? Oh, saya bukan orang Amerika gitu. 你是老师吗? Apakah kamu guru? Nah, 老师. Nah, nanti gimana jawabnya? Boleh iya, boleh tidak. Nah, terus kalau 你是学生吗? Apakah kamu seorang murid? Nah, kalau iya, bagaimana jawabnya? Kalau enggak, gimana jawabnya? Di sini saya tambahkan ya, 是 iya, 不是 tidak. Oke, baik. Kita coba ya, saya tanya yang pertama, Pak Adam. 你叫什么名字? 嗯Ini, 我是 oh, ini nama 什么 kamu. 人？Hah? 我叫 Adam Ren。Oh, nggak pakai ren. Ren artinya orang. Jadi 哦，langsung wociao, nama. 我叫 Adam。Tuh, selamat malam Bu Erni, Wan Shang Hao. 晚上好。Hmm, kita review dulu sebentar ya Bu Erni. Nah, Ya, ya. lalu, 晚上好。Wan Shang Hao. Lalu yang kedua, Pak Adam, 你是中国人吗? 我不是中国人。Hmm, 你是美国人吗? 我不是美国人。不是美国人，对。Terus yang keempat, 你是老师吗? 我不是老师嘛。不是，Oh, ma-nya tidak 不，diikutkan karena 不 ma-nya 是，kalimat tanyanya. 不是。Hmm, 我不是老师. Cukup sampai di situ. Oke, boleh diulang yang nomor 4. 你是老师吗? Mhm. Pak Adam yang nomor 4. 你是老师吗? 呃，我我不是老师。对，我不是老师. Yang kelima, 你是学生吗? 呃，我不是学生。是。Oke, oke, 我不是学生. Hao, boleh bisa seperti itu. 非常好. Bu Erni, kita mau coba untuk review yang ini. Oke, Ya, ya. nomor 1. Oke. 你叫什么名字? 嗯，我叫 Ernie。你是中国人吗? 不是，我是，不是，我不是中国人。不是中国人. 对. 我嗯嗯. Yang ketiga, 你是美国人吗? 不是，不是美国人。好. Nah, yang keempat, 你是老师吗? 是我是老师。是，我是老师. Yang terakhir, 你是学生吗? 不是，不是学生。对，学生。我不是学生. Oke, 很好. Oke, baik. Jadi itu untuk yang materi kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu di bab yang keempat. Tuh, kita di bab yang keempat. Yang keempat ini judulnya 他是我的汉语老师. 他是我的 jadi TH kan ya kemarin jadi ta keluar udara SHI 是他是我的 D dibaca T 汉语我的汉语老师 老师. Oke. Mungkin bisa dicoba untuk mengikuti saya baca judulnya. Yang pertama mungkin dari Pak Adam dulu saya bacakan judulnya diikuti ya. 他是我的汉语老师.
他是我的汉语老师。OK，可以。Bu Eni，他是我的汉语老师。Sorry, Lawson, gimana? Yang judulnya, 他是我的汉语老师。大是我的汉语老师。Ya, betul. Baik. Jadi ta ini she. Jadi untuk apa? Dia mau he atau she dalam bahasa Mandarin dia dua-duanya adalah ta, bedanya cuma di hurufnya. Nanti saya tunjukkan bedanya di mana. Se-nya kemarin ya adalah 我的汉语老师. Nanti kita akan Yes. belajar ini penggunaan kata te. Hanyu 老师 jadi guru Hanyu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu Hanyu. Oke. Kita lihat dulu di sini ada kosakatanya beberapa yang mau ini akan keluar di bab ini. Oke, saya akan bacakan bisa disimak nanti habis itu baru gantian diikuti cara bacanya. Yang pertama TA nada satu bacanya ta keluar udara ta. Oke. Yang kedua juga sama, TA nada satu, ta. Nah, dua-duanya ini artinya adalah dia. Bahasa Indonesia kan mau dia cowok, dia cewek itu sama. Nah, Mandarin juga gitu. Bunyinya sama, hurufnya yang berbeda. Jadi, gimana kita akan tahu yang dimaksud ini dia ini cowok apa cewek itu dilihat dari hurufnya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ini bagian depannya nih, beda ya. Nah, yang bentuknya seperti ini, dia ini untuk laki-laki. Kalau yang bentuknya seperti ini, nah ini untuk perempuan. Jadi semua karakter dalam bahasa Mandarin, huruf bahasa Mandarin, dia kalau ada bentuk seperti ininya, pasti dia ada hubungannya sama perempuan. Gitu. Nanti ke belakang kita akan lihat akan menemukan banyak hanse yang dia ada hubungannya dengan perempuan, dia ada ininya. Saya tunjukkan beberapa. Misalkan mama. Nah, ini huruf mama Mandarinnya seperti ini nih. Depannya sama kan ya? Nah, lalu nai. Nenek sama juga seperti ini. Nah, depannya juga ada perempuannya. Nah, jadi dia yang ada hubungannya dengan perempuan itu banyak ada hurufnya seperti itu. Kalau kita ke toilet, mungkin ke Malaysia, Singapura, Taiwan, nah, nanti kalau dia ada bentuknya seperti ini, berarti itu toilet cewek, gitu. Oke, kemudian, nah ini ta yang cowok, ini ta untuk cewek. Nah, ini saya tulis she di sini, berarti yang ini he. Lalu ada tongxue, tongxue, T-O-N, nada dua tong, keluar udara, X-U-E, X dibaca S, tongxue artinya classmate atau teman kelas, teman belajar, teman yang satu kelas sama kita. Itu bisa disebut tongxue, itu yang pertama. Fungsi tongxue yang pertama. Yang kedua, tongxue itu juga kita bisa pakai untuk panggil orang. Jadi misalkan saya di MRT, terus saya lihat gerombolan anak-anak sekolah masih pakai seragam gitu. Nah, saya bisa panggil mereka seperti itu, Tongsue, Tongsue, gitu. Nah, bedanya kalau bahasa Indonesia, siswa itu kan tidak bisa kita pakai untuk panggil orang. Siswa ke sini, kan nggak bisa. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin, tongxue itu bisa dipakai untuk seperti itu. Sesama teman kelas itu pun juga bisa seperti itu. Kita panggil tongxue. Saya punya teman di kelas, lalu saya panggil dia tongxue. Namanya siapa-siapa. Misalkan namanya Meili. Nah, Meili tongxue. Nah, kayak gitu. Saya sebagai guru, saya manggil murid-murid saya pun, saya juga bisa panggil demikian. Siapa-siapa-siapa tongxue. Gitu. Jadi dia tidak hanya sesempit artinya adalah siswa, tapi juga bisa dipakai untuk manggil orang. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pengyo, pengyo itu artinya teman. P-E-N, nada dua peng, Y-O-U, pengyo, teman. Kemudian ada Hanyu Laoshi. Laoshi tadi sudah ya kita bahas berkali-kali. Laoshi guru. Hanyu itu bahasa Mandarin. Nah, ini di sini kita agak mau bahas agak lebih dalam. Hanyu, dua kata ini, kata yu-nya ini yang artinya bahasa. Jadi, kita bisa tambahkan
nama negara atau nama suatu bahasa belakangnya ditambah i itu artinya sudah bahasa negara tersebut. Contoh, misalkan Indonesia kemarin Mandarinnya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Tadi barusan Indonesia Inji, ah Inji. Inji, ini ya betul. Ini Indonesia. Indi, Nah, sekarang kalau Yini, saya tambahkan kata i yang tadi saya bilang i itu artinya bahasa, maka ini i artinya adalah bahasa Indonesia. iya betul. Ini, Betul, bahasa Indonesia. Sama lagi, misalkan Malaysia itu Melayu ya. Melayu itu Mandarinnya adalah Malay. Nah, Malay. Jadi kalau mau ngomong bahasa Melayu, Mandarinnya adalah Melayu, iya betul, Malayu. Melayu, Melayu, Malayu. Melayu, Nah, itu artinya bahasa Melayu. Nah, kemudian misalkan bahasa Inggris, negara Inggris itu Mandarinnya adalah Ingguo. Kita tidak perlu tambahkan kuonya, ambil ingnya saja. Berarti bahasa Inggris Mandarinnya adalah Inju, betul, Inju, ing i, betul Ibu. Nah, jadi seperti itu Inju. konsepnya. I itu artinya bahasa. Nah, tinggal kita tambahkan aja ke dalam bahasa yang mau kita sebut ya. Saya nggak mau bilang nama negara ditambah i karena ada losi yang menjelaskan seperti itu dan itu I, kurang tepat karena kayak misalkan nama negaranya Amerika, Meiguo, kita nggak bisa tambahkan Meiguo i karena Amerika nggak punya bahasa Amerika kan. Bahasanya di Amerika kan ya I, bahasa Inggris gitu. bahasa Inggris ya. Tuh. Nah, terus ada bahasa apa lagi ya? Oh, I, Thailand. Thailand itu Mandarinnya adalah Thaiguo. Hmm. Berarti kalau kita mau ngomong bahasa Thailand adalah Payu, betul, Thai. Oke, jadi i itu sendiri artinya adalah bahasa. Nah, sekarang problemnya Han itu apa loh artinya? Han itu sebenarnya adalah sukunya. Jadi suku mayoritas di Tiongkok itu adalah suku Han. Jadi bahasa yang kita pelajari ini adalah bahasa mayoritas eh, yang dipakai bahasa suku mayoritas di Tiongkok itu, yang dijadikan bahasa persatuan. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya kayak bahasa Jawa yang jadi bahasa persatuan gitu. Nah, di Tiongkok suku mayoritasnya suku Han. Nah, bahasanya mereka ini yang dipakai sebagai bahasa persatuan. Seperti itu. Nah, jadi Han-i kalau ditranslate adalah bahasa Mandarin atau Chinese language gitu. Nah, tapi kalau kita bedah satu-satu kata Han itu sebenarnya dari sukunya, suku mayoritas yaitu suku Han. 70% di Tiongkok orang itu suku Han. Nah, terus selain menyebut Hanyu sebagai bahasa Mandarin, ada juga namanya tuh Chongwen. Hmm. Nah, Chongnya ini kita tebak-tebak Bapak Ibu. Berarti Chongnya di sini dia asalnya dari kata apa ini Chongnya? Chong mana tuh? Tiongkok, Tiongkok. Iya, Tiong, betul. Nah, Chongnya di sini baru dia yang pakai dari kata Chongguo yang artinya Tiongkok. Tiongkok. Nah, Wennya di sini itu sama, yaitu artinya bahasa juga. Nah, jadi kenapa nggak bisa bilang Hanwen loh? Ya bisa bilang Hanwen, tapi terbiasanya mereka kayak bahasa apa nama mungkin kita bisa sebut nama nomenklatur ya. Dia memang bahasa resminya sebutannya tuh Han. Kalau mau pakai Wen ngomongnya Chongwen gitu. Nah, jadi selain Tiongkok. bahasa itu pakai yu juga bisa pakai wen, pakai wen ini. Berarti kita selain bisa bilang bahasa Indonesia itu yini, yu, kita juga bisa bilang bahasa Indonesia itu Ini Wen, betul. Wen. Yernis, ya, betul. Nah, jadi bahasa Inggris pun sama. Bahasa Inggris kita tidak hanya bisa sebut dia ing yu, kita juga bisa sebut dia Ingwen. ing wen, betul. Nah, itu maksudnya. Jadi yang i ini semua digantikan dengan when itu juga boleh, itu juga bisa. Nah, jadi kalau misalkan maaf Bapak, Ya, ya keluar tadi sebentar. maksud Ya, balik lagi ke sini. Nah,
Jadi untuk penyebutan bahasa Mandarin itu ada berbagai penyebutan. Jadi kalau misalkan suatu hari ditanya, oh kamu bisa Hanyu kah? Nah Han itu maksudnya ini bahasa yang kita pelajari ini Hanyu. Tapi mungkin ada juga orang yang akan nyebutnya itu Chongwen. Kamu bisa Chongwen kah? Nah itu sebenarnya merujuk pada bahasa yang sama, yaitu Ừ. bahasa Mandarin. Nah ada lagi mereka nyebutnya itu Putonghua. Ini bahasa yang kita pelajari ini pun juga disebut Putonghua. Putong itu artinya common. Huanya itu language, jadi common language. Jadi maksudnya adalah bahasa yang paling common dipakai di Tiongkok, itu bahasa persatuan itu tadi. Jadi ada juga yang ngomongnya, kamu bisa Putonghua nggak? Ah, oh bisa, ini kita lagi belajar Putonghua ini. Nah, terus ada satu istilah lagi namanya Huayu. Huayu ini adalah istilah yang biasa dipakai ke sesama Chinese keturunan. Kita nyebutnya Huayi. Nah, merujuknya pada bahasa yang sama juga bahasa ini juga. Terus kalau orang Taiwan biasa nyebutnya Kuoi. Kuo itu tadi apa? Negara ya. Nah, banyak kuo, kuo itu negara. Yi itu bahasa. Jadi maksudnya adalah bahasa nasional. Nah, Kuoi ada bahasa nasional. Gitu. Nah, jadi semua sebutan-sebutan ini semua merujuk pada hal yang sama, yaitu bahasa Mandarin. Nah, penyebutannya ada banyak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya biar Ờ. kita nggak bingung. Oh kamu bisa, karena kita keterbiasaannya ngomongnya Han yu, terus suatu hari ditanya, kamu bisa Putonghua nggak? Nah, terus kita bilang, oh saya nggak bisa Putonghua. Nah, padahal yang sekarang kita pelajari ini Putonghua. Oke ya. Itu. Lalu ada di sini Zhongguo Pengyo. Zhongguo itu Tiongkok. Pengyo tadi adalah teman. Berarti Zhongguo Pengyo itu teman Tiongkok. Oke. Kalau teman Indonesia berarti gimana kita ngomongnya? Nhìn mi penyu. Dua, ini Pengyo. Oke, bisa. Betul. Nanti negaranya tinggal diganti-ganti saja ya. Oke. Baik, kita mau coba baca dulu. Em, saya baca, lalu Bu Erni dulu yang ikuti ya, baru habis itu gantian Pak Adam. Yang nomor satu, Dạ, dạ. ta. Ta, Yang dua, ta. ta, Tiga, 同学. con suy, Oke, empat, 朋友. phèn gạo, Oke, lima, 汉语老师. hán chữ, lao sư, Oke, yang enam, 中国朋友. Trung Quốc, bằng nhau, Oke, baik. Terima kasih, Bu Nisi. Next, Pak Adam. Yang pertama, ta. Ta, Yang kedua, ta. ta, Ketiga, 同学. 同学, Oke, empat, 朋友. 朋友, Oke, lima, 汉语老师. 汉语老师, Oke, yang keenam, 中国朋友. 中国朋友. Oke, Hao. Ah, bagus sekali. Oke, kita sekarang coba mau mix and match ini dengan gambarnya. Kita mau padu padankan, cari jawabannya. Yang pertama, oh saya mau ini dulu. Untuk menjawabnya, nanti saya akan bertanya gini. Misalkan nomor satu, ta naike, naike shi. Naike itu artinya yang mana. Jadi nanti cara saya bertanya adalah misalkan untuk nomor satu, ta naike shi ta. Yang mana? Yang ta. Nanti terus cara jawabnya Bapak dan Ibu ulangin lagi. Ta shi. Jawabannya mana? A, B, C, D, E. Gitu. Sama juga yang ketiga. Misalkan saya nanti tanya, 同学 naike shi 同学. Naike yang mana? Yang mana yang 同学? Nanti jawabnya 同学是. Tongsue adalah yang mana jawabannya A, B, C, D. E. Oke ya. Kita coba. Misalkan yang pertama, ta yang untuk laki-laki, Pak Adam. Ta naike shi ta.
呃，他哪一 Oh, langsung dijawab 他个是，嗯他是，嗯打是B 对，他是 B，很好，谢谢。Yang kedua Bu Erni, 他 yang ini untuk cewek. 哪一个是他？一个 Mm-mm. 嗯 Yang mana yang ta? Yang ta D adalah D D D Oke. Ta shi di. Oke. 是 Ta shi di. Oke. Yang ketiga ke Pak Adam lagi. 同学,哪一个是同学? 这 J 对，是 C，对，同学是 J，很好。第四，Bu Erni yang keempat，朋友,哪一个是朋友? Yang mana yang 朋友? 哪一个是朋友？Jadi 朋友 adalah 朋友tadi apa ya 朋友 teman-teman. Oke. 啊呃哪一个朋友 Mm-mm. F 朋友是 F. Nah, ini jawabnya 朋友 朋友 adalah 是 F. 朋友是 是 F. F Oke. Oh, betul. Lalu yang kelima, Pak Adam, 汉语老师,哪一个是汉语老师? 汉语老师是 A Si A 吗? Satu lagi, 呃 yang guru Mandarin. 嗯嗯 Oh, D oh, salah. Oke, oke, oke. Yang ini harusnya D, Hanwi Lause, karena di papan tulis dia ada tulisnya ini. Jadi yang oh ya yang eh si, oh ya saya juga yang nggak lupa nggak kelihat ini. Jadi oh yang iya 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 warna share papan tulisnya ya tuh, oke. Oh, tak, oke. Yang keenam, Bu Erni, 中国朋友, ini mana teman Tiongkok. 哪一个是中国朋友? 中国朋友 Yang iya mukanya deh Tiongkok iya semua, yang beluga. F no 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 A Iya, betul. Oke. Sip. Oke, jadi nanti di teks ini, di bab ini, tiga teks itu nanti akan keluar kata ini. Ta iya untuk laki-laki, ta untuk perempuan. Ada kata tongxue, ada pengyou, ada hanyu laoshi, ada zhongguo pengyou. Oke, kita masuk ke teks yang pertama. Di sini ada 4 kosakata baru. Yang pertama ini ta. Kalau yang ini berarti bentuknya seperti ini. Ini untuk cewek apa cowok? cewek Cewek, ya betul. Ini untuk ta she. Oke, ta, dia. Lalu shay, nada dua shay, S-H-E-I, shay. C Shay C artinya siapa. Jadi kita dapat kalimat tanya, kata tanya baru lagi. Kemarin kita habis dapat apa, shenme, sama na, yang artinya mana. Nah, sekarang kita tambah satu lagi siapa. Terus ada kata te, de, dia dibaca t, te. Ini kalau kita pernah belajar bahasa Jepang, dia tuh sama dengan no-nya bahasa Jepang. Jadi dia tinggal dibalik aja. Nanti kita lihat di contohnya. Yang keempat adalah Hanyu, yaitu bahasa Mandarin tadi di atas sudah dijelaskan. Oke, kita mau lihat teksnya. Simple saja, tidak banyak. Oke. Saya baca dulu, baru nanti gantian mengikuti. Yang pertama, ta shi shui. Yang jawabnya, ta shi C wo de hanyu lao shi. Ta jiao Li Yue. Oke. Mungkin dari Bu Erni dulu, saya baca, Bu Erni ikuti ya. Yang pertama, ta shi shui. 大是谁 Oke, yang jawabnya 他是我的汉语老师。大是我的汉语老师，他叫他李月。他叫李卫，Oke, 非常好. Bagus bacanya. Nah, nadanya juga terdengar jelas. Hao, Pak Adam.
他是谁？他是谁？嗯，他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。很好。他叫李月。他叫李月。Oke, 很好. Kita coba lihat artinya. Ta shi谁? Jadi gimana nih translate-nya, Bapak Ibu? She-nya tuh siapa? 他是谁？Anita itu siapa? Sebentar, maaf. Saya ganti hotspot dulu sebentar. Keliru. Oke. Baik, ta shi谁? Atau dia adalah siapa? Atau langsung aja bisa dia siapa gitu. Nah, lalu jawabnya, 他是我的汉语老师. Dia adalah 我的汉语老师. Jadi te ini simpelnya adalah kalau ketemu te ini kita translate-nya itu dibalik. Jadi dari belakang dulu ditranslate ke depan. Jadi guru bahasa Mandarin, wo itu aku. Berarti 我的汉语老师 guru bahasa Mandarin ku gitu. Nah, jadi te ini sebenarnya dia itu bisa kalau kita mau translate, dia itu bisa berarti nya, bisa berarti yang, bisa juga dia itu sebagai tanda kepemilikan. Maksudnya adalah ini tuh punyanya siapa gitu. 我的汉语老师, jadi guru bahasa Mandarin ini guru bahasa Mandarinnya siapa? Oh, guru bahasa Mandarinnya wo, guru bahasa Mandarinku. Ya. Kalau tadi saya bilang di sini dia bisa ditranslate-nya, jadi kayak dia adalah guru bahasa Mandarinnya aku, guru bahasa Mandarinnya saya gitu. Tapi simpelnya, gampangnya kalau ketemu te dibalik aja nge-translate-nya gitu. Terus ta jiao Li Yue, dia dipanggil Li Yue atau dia namanya Li Yue. Oke. 李伟。Li Yue. Nah, ta shi shui. Nah, shi shui. Nah, jadi biasanya kalau mau versi lebih singkatnya, kalau kita sudah tahu yang dibicarakan siapa, kadang subjeknya nggak disebut, langsung ngomongnya shi shui. Nah, bisa seperti itu. Misalkan kita lagi di telepon, kita mau tanya, ini siapa ya? Gitu kan. Kita kadang simpelnya cuma, siapa nih? Nah, gitu. Kita bisa langsung, "是谁?" Bisa seperti itu. 谁? Ya, sama ya. 我的谁？汉语老师. Ini tinggal diganti. Misalkan 我的apa? 我的他朋是友我 bisa. 我的的 apa? 汉语老师。Mm-mm. Oke, kita coba baca sekali lagi, terus masuk ke teks yang kedua. Coba misalkan saya baca yang A, Bu Erni baca yang B, terus kita gantian. 他是谁? 他是我的汉语老师。Hmm. 他叫李伟。Oke, Feza, hao, bagus sekali. Pak Adam, saya baca yang A, Pak Adam baca yang B. 他是谁? 他是我的汉语老师。他叫李月。Oke, Feza, hao. Keng hao. Oke, untuk ini ada yang ditanyakan dulu atau sudah aman? Tiap katanya aman ya? Itu tadi ya, te masih agak ini sih. Te, te itu berarti eh mai, Iya. mai ya. Jadi Mm-mm. kayak ya kepunyaan gitu ya. Bisa seperti itu, Ibu. Kalau misalkan di sini diganti ni, misalkan ya, ni te han yu lao she, berarti guru bahasa Mandarin mu, karena ni, gitu. Hmm. Misalkan ni Nih, te, karena kepunyaanmu ya. Jadi iya nite betul. hanju Mm-mm. lause. Betul. Biasanya formatnya te ini depan itu adalah kata ganti orang, noun, belakang ini juga kata apa? Noun atau objek lah gitu. Jadi objek ini tuh punyanya siapa? Oh, punyanya yang di depan sini. Subjek yang di depan sini. Begitu.
Oke. Mm-mm. Berarti wo sama ni itu bisa diganti eh, nama orang. Bisa, betul. 老师 Mm-mm. Pepi de Hanyu Hmm, 老师 betul. Nah, berarti guru bahasa Mandarinnya Febi Lause. Kayak gitu. Pepi. Betul. Ya. Iya. Betul, Ibu. Iya. Jadi bisa tinggal diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi. Oke. Baik. Nah, ini Nah, masih satu lagi sama. pertanyaan setelah Ya. te, wo Mm-mm. te, Mm-mm. biasanya cara, cara ini wo te setelah te itu pasti noun, ya, noun. Iya. Jadi Hanyu, Hanyu Lause bisa Mm-mm. diganti benda. Mm-mm. Betul. Jadi memang kebanyakan 但是我的 agak putus-putus Ibu gimana? Maaf. Gimana tadi? 大学，jadi setelah kata-kata tasya, water, titik-titik-titik, titik-titiknya itu bisa diganti bukan hanya han, dui, lause, tapi noun yang lain. Betul. Bisa noun, Tasya, bisa benda. water, Mm-mm. Betul. Misalkan saya mau bilang bukuku, buku saya gitu deh, atau bukuku. Buku itu Mandarinnya su, maka ngomongnya adalah water soup, ya betul water sekali Ibu. soup. Ya betul, seperti itu. Mm. Ya, oke, oke. Ya, paham. Nih. Tapi kalau di sini maksudnya hanju lause, itu berarti merujuk pada profesi ya, berarti ya. Eh, lebih ke orangnya Ibu, bisa di sini dia sebagai Lebih ke orangnya ya, objeknya, iya. Nih, tahan Wiloso jadi guru bukan bahasa hanya guru, Mandarinmu gitu. bukan hanya guru, tetapi Mm-mm. mungkin pacar. Tosye, wode, pacar bahasa bahasa Mandarinnya Nah, nan pengyo, pacar. Ibu. Tosye, Ya, betul. ya, Nan pengyo. Kalau boyfriend ya. Hmm. ya, Ya, dia tasye, bisa diisi wode, diisi banyak. Yang penting dia adalah noun gitu. ya. Kata benda. Apa tadi pacar tadi apa? Nan pengyo. Pengyo tadi teman di atas kan. Terus nan itu laki-laki. Oh, ya, Gitu. 男生调。Nan pengyo. 老师，我的男朋友 Bisa. 他是我的男朋友 bisa. Oke. Nah, jadi bahkan kayak misalkan nanti kalau dia yang berarti yang itu bisa kayak gedung yang tinggi, maka gedungnya yang di belakang te-nya, karena kan gedung itu kan kata benda. Jadi gedungnya yang di belakang sini, tingginya itu yang di depan sini, gitu Ibu. Jadi memang yang di belakang Hmm. dia selalu noun. Jadi jadi gimana? Gedung yang tinggi bahasa Mandarinnya Mm-mm. Kau te lo, kau te lo. Bisa bilang hen kau te lo. Kaunya itu tinggi, hmm. te-nya ini tadi te yang ini, lalu low itu gedung. Nah, jadi gedung yang tinggi. Jadi tetap sama bahwa kita translate-nya tetap dari belakang. Gedung yang tinggi. Gitu. Oke. Hand-nya apa? Hand-nya apa? Eh, Itu. Hen sangat. Hand itu Terus hand sangat. Oh, ya, tinggi. ya. Hen kau de lo. Nah, nanti anak yang cantik Hand juga sama. gao de lau. Mm-mm. Ini contoh lagi misalkan anak yang cantik, maka kata cantiknya yang di depan sini, maka anaknya itu yang di belakang karena anak itu kan nounnya, cantik itu dia apa adjektif, maka adjektifnya yang di depan gitu. Jadi belakang ini pasti noun. Hmm. Misalkan seperti itu. Oke. Lalu eh yang teks yang kedua ini kata na, ini kemarin kita sudah ya, sudah belajar tuh na, lalu kuo, kuo negara,
Nah, ne ini dia tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nggak seperti saya sama dengan wo gitu. Ne ini kita harus lihat situasinya untuk kita bisa translate. Oke, kita lihat situasinya apa. Nah, dia itu kata imbuhan, dia sesuai dengan situasi. Saya baca dulu, baru habis itu nanti diikuti. 你是哪国人？我是美国人。你呢？我是中国人。Oke. Eh, Pak Adam dulu mungkin saya baca terus Pak Adam ikuti. Yang pertama, 你是哪国人？你是哪个人？哎，我是美国人。你呢？我是美国人，你呢？Oke, kemudian 我是中国人。yang ini, 我是中国人。oke, 中国人。好，谢谢Pak. Oke, terima kasih Pak Adam. Selanjutnya Bu Erni, 你是哪国人？你是哪国人？kemudian 我是美国人。我是美国人。嗯你呢？ ，oke, 我是中国人。我是中国人。Ya, betul. 很好. Kita lihat satu-satu. Nah, itu artinya mana? Jadi kalau ni shi na guo ren, ni itu kamu, shi adalah na mana, guo negara, ren orang. Jadi artinya adalah mm-mm. Gimana Lasa tadi lagi tadi ke belakang sebentar. Oh iya. Jadi ni itu kamu, shi adalah na mana, guo negara, ren orang. Oke. Kamu, Nih, mm-mm. Kamu orang kamu negara mana? Ya, betul. Kamu orang negara mana? Oke. Jadi ini kalau mau tanya keluarga negaraan atau asal dari negara mana, format kalimatnya seperti ini. Ni shi na guo ren. 你是 Kalimat 哪 tanyanya 国 yang 人？ mana? Kalimat tanyanya 国 yang 人，sini. Nah, jadi 国人。agak berbeda ya dengan Indonesia. Dia 嗯，kalimat tanyanya di tengah. Nah, ni shi na guo ren. Lalu, nah ini yang perlu dinotis juga. Cara menjawab pertanyaan, kita tuh kadang bisa nyontek pola kalimat pertanyaannya. Kalau tanyanya ni shi na guo ren, jawabnya urutannya juga sama. Wo shi na guo ren, mei guo, rennya juga tetap di belakang gitu. Jadi urutannya sama. Subjek tetap di depan, lalu oh terus iya iya. ini orang negara mana tinggal Iya, jawab di belakangnya gitu. Jadi kamu orang negara mana? Dia jawab 我是美国人. Kalau di bab 美国 sebelumnya 人。kan kita kayak ditebak ya. Kamu orang Indonesia kah? Kamu orang Malaysia kah? Nah, kalau ini situasinya Ya, misalkan kita oke. nggak bisa nebak. Mm-mm. Kita tanya kamu orang negara Mm-mm. mana? Nah, negara mana itu mananya tuh na, negaranya tuh kuo. Lalu kata Nine, nah ne di sini dia kita bisa kasih note-nya ne itu untuk tanya balik. Kalau di kalimat tanya ya, Hmm. untuk tanya balik dengan konteks yang sama. Hmm. Kalau ditanyanya negara mana, maka ditanya balik pasti juga negara mana gitu. Dari mana? Nah, ni-nya ini adalah subjeknya kan kamu. Berarti kalau Indonesianya kita bisa translate-nya kalau kamu gitu. Nah, kalau kamu. Hmm. Nah, tapi kita nggak bisa ne sama dengan kalau ya tidak. Kalau tidak Ya, sama dengan ya. Jadi nanti kita akan ketemu banyak
kalimat lagi pakai ne tidak bisa ditranslate kalau gitu. Dia cukup versatile artinya. Jadi harus lihat Hmm. konteksnya. Oke. Jadi dia ditanya balik. Nah, ditanya balik Nine kalau kamu. Nah, ini kalau misalkan subjeknya diganti. Diganti misalkan lause. Lause ne bisa atau juga Bu Erni ne. Nah, Hmm. bisa Pak Adam ne, bisa Hmm. subjeknya tinggal diganti saja. Kane, nah, kalau dia, nah, bisa juga. Terus jawabnya, 我是中国人. Pola kalimat urutannya tetap sama. 我是. Nah, 中国人-nya di belakang. Oh, Dan-nya tetap di oh, belakang. baik. Oke, seperti itu. Kita mau coba ya. Saya coba tanya ke Bu Erni. Bu Erni, 你是哪国人? 我是 hmm, Indonesia tuh dah. 我是 Ini. Ini. ini ran. Eh, Iya. Ini ran. betul. Betul. Pak Adam, 你是 Nina 哪国人? Oh, ya, 我是印尼人，我也是印尼人。Juga itu ye, saya tambahkan di sini. Juga. Saya juga orang Indonesia. Maka kata juganya sama kayak bahasa Indonesia urutannya kan. Saya juga orang Indonesia. Berarti saya letakkan kata ye ini di sebelah sini. Nah, 我也是印尼人. Oke. 我 Kalau 也 eh, 是 eh, kalau Pak Adam, 你是哪国人? 我是印尼人。Oke, 我是印尼人，很好. Itu ya untuk teks yang kedua, untuk Nina. Ini untuk banyak hal. Kalau misalkan nih saya memperkenalkan diri, saya bilang 我叫菲比老师. Lalu saya tanya balik, Nina. Nah, berarti konteksnya adalah saya memperkenalkan nama. Maka saya tanya balik Nina, saya berharap bahwa saya diberitahu nama juga. Maka saya juga bertanya nama. Konteksnya sama. Tanya balik untuk konteks yang sama. Nah, misalkan tadi ya saya bilang, 我叫 Feby 老师, 你呢? Ah, Bu Erni jawabnya bagaimana? 我这 Feby Eh, 老师 ya, 我叫 Feby 老师. Nama saya Feby 老师. 你呢? 我是 Ernie 可以, betul. 老师 Iya, betul, betul. Nah, kalau Pak Adam berarti misalkan 我叫 Feby 老师, 你呢? Bagaimana Pak Adam menjawabnya? 你呢？Hmm? 我是我是 atau 我叫 boleh. 是 Mm-mm. Terus nama. 我叫 Adam。Adam Oke, betul. Tuh ya, Adam siswa siswa 同学，wojel kalau 同 misalkan 学，jawab wojel Mhm. kalau bahasa Mandarinnya student apa lause 同学 bisa tadi ada 同学，同学。Hong Shui Nama saja juga Tong tidak Shui apa-apa. Jadi, oh iya, nama aja iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. kalau misalkan dijawab wo Xiao Adam Tong Shui Boleh? Boleh. oke Hmm, gitu. Tapi kalau di kelas ini Pak Adam memang tongsu ya, tapi kalau nanti di luar bertemu dengan rekan-rekan pekerjaan, jadi nanti ditambahkan manajer jabatannya. Mm-mm. Nah, jadi ya Cingli, kalau manajer apa Cingli, Cingli, oh Qingli betul. wo Xiao Adam Qingli Iya, betul. Nah, bisa seperti itu. Iya. Nah, jadi tadi saya menggarisbawahi untuk Nina ya. Nina itu untuk tanya balik dengan konteks yang sama. Kalau saya ngomonginnya bahwa oh, 我是 Feby 老师, berarti saya ngomongin nama. Ketika saya tanya balik Nina, berarti juga tanya yang sama yaitu ngomongin nama. Kalau saya bilangnya 我是印尼人, saya orang Indonesia, lalu saya tanya balik Nina, berarti konteksnya adalah saya bertanya negara, asal negaranya mana. Nah, maka yang dijawab adalah juga asal negaranya. Kalau misalkan saya bilangnya, oh, 我是汉语老师, saya adalah guru bahasa Mandarin, maka yang saya bicarakan adalah profesi. Ya, jadi ketika saya tanya balik,
你呢? Misalkan berarti Pak Adam nanti jawabnya, oh, 我是经理. Oh, saya adalah manajer. Gitu. Ya, seperti itu ya untuk Nina untuk tanya balik dia dengan konteks yang sama karena akan jadi aneh nggak nyambung kalau misalkan saya bilang oh 我叫 Feby 老师 saya dipanggil Feby 老师 terus saya tanya balik Nina terus dijawabnya oh 我是印尼人 nah itu kan nggak nyambung saya orang Indonesia gitu padahal saya ngomonginnya adalah nama gitu. Oke lalu satu teks lagi, kita nanti bisa selesai untuk hari ini. Nah, tambah satu teks lagi, teks yang terakhir. Ta yang ini ta untuk laki-laki, he, lalu tongxue tadi classmate ya atau teman. Nah, pengyo ini teman. Nah, ini saya tambahkan sedikit. Kalau laki-laki itu nan, laki-laki atau cowok. Lalu ni itu ini yang dia ada u-nya itu yang ada titiknya di atas. Jadi bukan nu ya bacanya, tapi ni. Nah, ini perempuan atau cewek. Nah, jadi kalau misalkan bilang nan, kata nan ini saya tambah dengan pengyo, artinya adalah Teman laki-laki. pengyo, friend. Nan itu boy, pengyo itu friend. Jadi nan pengyo. Nan pengyo. Ya, nan pengyo. Nan pengyo adalah Teman laki-laki. ya, lebih tepatnya boyfriend atau pacar, Ibu. Nah, kalau yang Ya. pengyo itu pacar tapi yang Iya. cewek. Nah, Tahu. ya, kemana dia tadi? Sebentar. Oke, jadi kalau misalkan saya, pacar saya pasti cowok ya, jadi saya ngomongnya dia nan pengyo. Tapi kalau misalkan laki-laki pacarnya itu kan perempuan berarti ngomongnya ni pengyo gitu. Jadi yang nan pengyo ini boyfriend, ni pengyo itu girlfriend gitu. Yang ini dia adalah yang nan pengyo itu adalah boyfriend. Nah, terus kalau cuma teman biasa gimana loh? Cuma dia teman tapi cowok gitu. Gimana ngomongnya? Sedangkan kalau nan pengyo kan artinya sudah boyfriend gitu. Nah, kalau seperti itu ngomongnya jadi nan sing pengyo. Kalau cewek berarti ni sing pengyo. Singnya ada 4. Oke. Ya, jadi kalau cuma bilang nan pengyo, nih pengyo itu konotasinya adalah pacar. Tapi kalau cuma temen saja ditambah kata sing, nan sing pengyo, ni sing pengyo. Gitu. Oke, pengyo itu teman. Oke. Nan sing pengyo. Kita lihat Si, nih sing pengyo ya. ya. Saya baca dulu semuanya bisa disimak. Ta shi shui sama kayak yang atas ya. Ta shi shui. 他是我同学他是我同学。他呢他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友ini sama kayak yang bab sebelumnya. 不是 sama 是. Oke, kita coba baca. Saya baca dulu, Bu Erni ikuti. 他是谁？他是谁？他是我同学。他是我同学。他呢？他呢？他是你同学吗？他是你同学吗？他不是我同学。他不是我同学。他是我朋友。他是我朋友。Oke, 很好. Ibu se-nya sudah sangat akurat. Sudah lebih peningkatannya bagus sekali se. Jelas Ya, sekali. Sangat. Lalu Pak Adam, 他是谁？他是谁？很好。他是我同学。他是我同学。他呢？他呢？
他是你同学吗？打是你同学吗？嗯，很好。他不是我同学。他不是我同学，嗯，他是我朋友。他是我朋友。很好. Nada dan pelafalannya bagus. Oke. Baik, 他是谁? Dia siapa? Sama kayak yang atas ya. Sei siapa? Dia siapa? Tapi tanya ini untuk cowok ya. 他是谁? Terus dia jawab, 他是我同学. Dia adalah 同学 tadi classmate. Classmate Classmate ku. saya. Nah, tadi Saya. kalau ingat biasanya di sini dikasih apa tadi di atas? Tanda yang dibalik itu tadi. 他是我的同学。Iya, betul sekali, Bu. Jadi dia di sini bisa ditambah te, bisa juga tidak. Lalu kapan dia bisa ditambah te, kapan tidak bisa ditambah te? Kalau dia punya hubungan yang dekat, terutama hubungan kekerabatan atau hubungan interpersonal yang dekat, boleh dihilangkan te-nya. Tapi kalau kayak benda-benda seperti itu, kalau ini kan hubungan interpersonal ya orang dengan orang itu bisa dihilangkan te-nya. Tapi kalau dengan benda misalkan bukuku, sepedaku, handphoneku kayak gitu, nah itu dipakein te, pakai te-nya. Misalkan mau bilang ibuku, mama Mandarin juga mama ya, itu kata serapan mama. Jadi kita bisa bilang wo de mama, kita bisa bilang juga wo mama gitu. Nah, yang hubungannya Hmm. kekerabatan dekat bisa. Oh, Kayak misalkan mama. pacar tadi ya, pasti kan hubungannya dekat kalau pacar. Jadi kita juga bisa bilang 我男朋友 atau 我的男朋友 nanti. Juga bisa. 我的男朋友，男朋友，oke. 男 Itu ya, 朋友。他是我的同学 atau 他是我同学. Dia adalah classmateku, dia adalah classmateku. Tane ditanya balik, kalau dia gitu. Tane cewek nih. Kalau dia yang untuk cewek. 他是你同学吗? Dia adalah teman kelasmu kah? Gitu kalimat tanya. Terus dijawab sama si B. 他不是我同学. Dia bukan classmateku. Dia adalah temanku. Karena teman hubungan hubungan dekat bisa dihilangkan tanya. Tapi kalau mau ditambahkan juga boleh gitu. 他是我的朋友 boleh. 他是我朋友 juga boleh. Cara itu. Nah, jadi ini ngomongin 他是谁? 他是我同学. 他是我朋友. Nah, seperti itu. Jadi ngomongin orang lain sekarang. Kemarin kita memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita memperkenalkan orang lain. Untuk yang ini ada yang ditanyakan dulu? Yang dibingungin. Kalau yang B itu terakhir, kalau misalkan pengiyongnya itu diganti tadi teman biasa ya, wo, Mm-mm. oh, apa ya? Yang teman biasa bukan pacar tapi teman biasa. Iya. Itu. Hmm. Bisa? Nanjing pengyou. Bisa. Ya, Kalau bisa dia ya. cowok, kalau dia cowok, kalau dia cewek, 女性朋友. Cewek, Mm-mm. nanjing pengyou. Oke. Ya. Bapak Ibu ada notice nggak kalau setiap saya bilang betul atau bagus, saya ngomongnya apa? Biasanya saya sering ngomong bagus. Iya, ada kata apa yang sering saya ucapkan? Ada notice nggak? Lupa, Hao, lupa. ya. Not, 很好 gitu. Saya sering bilang hao gitu ya. Nah, hao itu artinya tulisannya hmm, how. hao itu artinya baik. Oh, baik, Nah, jadi kalau saya baik. bilang 很好 itu sangat baik. Saya bilang 非常好 itu bagus sekali. Nah, sekarang saya mau masukkan kata ini supaya dia jadi artinya teman baik. Berarti ngomongnya jadi How pengyou. betul, 好朋友 artinya teman baik. Teman baik saya. 我的好朋友 bisa seperti itu. Hmm. Wo, how pengyou. 好朋友. 到是我 how pengyou. Ya, Gitu betul. 他是 ya. betul. 他是我的好朋友. 他是我好朋友. 我的好朋友. Berarti how tadi sama dengan ni how. Iya,
Betul, Ibu. Ni Nah, makanya hao, iya, betul. Makanya ketika ini enaknya kita pakai pemahaman dalam bahasa Inggris. Kalau pas yang Wan Shang Hao itu kan Wan Shangnya itu kan yang afternoon, Hao-nya itu kan iya. good-nya. Hao itu kan good-nya. Nah, jadi dia bisa berdiri Oke. sendiri untuk hao. Oh iya, iya, iya. Good, Ah, betul, betul. very good, 很好. Ni hao, Mm-mm. wan sang hao. Ya, betul. Jetro, 我们还没有开始啊，先等一下. Itu kelas saya selanjutnya, Ibu. Sebentar. Oh iya, Ya, baik. iya, iya. Ada yang Baik, baik. ditanyakan? Sudah direkamkah, Lause? Iya, sudah saya record. Nanti saya Ya, upload. nanti di link tolong karena Felinda mungkin dalam 2 hari ini terlalu sibuk di Mm-mm. kantor ya. Jadi nanti bisa Iya, diputar bisa. sendiri sama dia. Iya, baik. Baiklah, Ya, kalau begitu oke. untuk Pak Adam ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua atau ada yang masih dibingungin? Aman? Aman ya? Baik, Ya sudah aman, aman. aman ya. Baik, kalau begitu untuk